Kalau tujuan Anda menulis itu supaya terkenal, itu saya rasa tidak akan lama Anda bisa menulis. Kalau tujuan Anda menulis itu supaya mendapatkan uang banyak, itu juga tidak akan lama. Kenapa tidak akan lama? Karena ketika tujuan Anda menulis itu ingin kaya, tetapi ternyata tiba-tiba Anda itu bisa kaya melalui channel YouTube misalkan, maka Anda tidak akan menulis lagi. Kenapa? Karena tujuan yang Anda inginkan sudah tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjaga agar kita mampu istiqomah atau tetap konsisten dalam menulis. Apa yang saya jelaskan di sini sudah pernah saya tulis di buku saya Be a Writer, Panduan Praktis Menjadi Penulis Eksis. Untuk bisa mendapatkan buku ini bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Baik, untuk menjadi penulis itu memang tidak begitu sulit. Akan tetapi ketika seorang itu sudah menjadi penulis, yang paling sulit dan paling susah itu adalah menjaga keistiqomahan kita, menjaga konsistensi kita dalam menulis. Bagaimana kita bisa membiasakan menulis sehingga kita bisa tetap terus konsisten dan istiqomah. Dalam video ini saya akan berbagi 4 tips bagaimana agar kita bisa tetap terus konsisten dalam menulis. Yang pertama adalah mengikat komitmen dengan orang lain. Ya. Komitmen itu penting, tetapi mengikat komitmen dengan orang lain itu jauh lebih penting. Bagaimana caranya atau bagaimana maksudnya? Jadi kita memiliki komitmen, kemudian komitmen itu kita infokan, kita umumkan kepada orang lain. Misalkan saya punya komitmen ingin menulis setiap minggu di setiap hari Senin. Lah, komitmen itu kita informasikan ke media sosial kita, di Instagram, di Twitter, di Facebook, bahwa setiap hari Senin saya akan mengupload tulisan. Nah, ini juga pernah saya lakukan. Saya pernah membuat semacam Monday Note, catatan hari Senin. Kalau Adian Husaini di Hidayatullah punya catatan akhir pekan. Kalau Azril Ananda itu punya catatan Happy Wednesday, ya, catatan di setiap hari Rabu. Orang yang sudah mengenal kita, sudah menjadi pengikut kita, itu akan selalu menunggu tulisan kita di setiap hari Senin atau hari Rabu atau akhir pekan yang kita tentukan. Nah, ketika kita sudah menginformasikan itu kepada orang lain, itu taruhannya adalah kepercayaan orang lain kepada kita. Tidak mengupload tulisan itu sesuai dengan jadwal yang kita utarakan tadi, maka kepercayaan orang itu akan turun terhadap kita. Maka taruhannya adalah kepercayaan. Sehingga dulu ketika hari Jumat, Sabtu, saya selalu berpikir kira-kira besok ini nulis apa hari Senin. Itu sudah mulai gelisah, ya. Begitu juga Dahlan Iskan dengan This Way, itu setiap hari, setiap pagi jam 4 selalu mengupload tulisan. Pernah telat beberapa menit saja itu sudah komennya banyak, kok belum upload dan lain sebagainya. Padahal itu hanya salah klik menurut Azril Ananda. Mestinya harus publish, tapi kemudian ada salah teknis sehingga tidak terpublish tepat waktu. Nah, itu mengikat komitmen. Sehingga kita mau tidak mau secara terpaksa dipaksa untuk bisa disiplin menulis, ya, di setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membiasakan, menjadikan menulis adalah sebuah habit, menjadikan menulis sebagai sebuah habit. Bagaimana caranya? Ketika kita sudah menginformasikan, misalkan kita akan menulis sebulan sekali atau menulis seminggu sekali, itu kita biasakan dulu. Misalkan 1 bulan sekali, kita buat terus sebulan sekali selama setahun.
Ketika setahun ini sudah bisa sebulan sekali, kita coba tingkatkan dosisnya menjadi sebulan 2 kali. Kita jalankan, kalau setahun dikiranya terlalu lama, 6 bulan. Kalau sudah konsisten sebulan 2 kali, coba sebulan 4 kali, artinya seminggu sekali. Begitu kalau sudah konsisten, coba naikkan terus sampai sehari 1 tulisan. Seperti yang dilakukan oleh Dahlan Iskan itu, dan beberapa penulis lain, setiap hari mereka menulis artikel. Jadi menulis menjadi sebuah habit, sudah menjadi kebiasaan. Kalau tidak menulis itu rasanya tidak enak. Kalau tidak menulis itu rasanya pikiran ini galau karena tidak dituangkan dalam sebuah tulisan. Nah, tips yang ketiga adalah bergabung dengan komunitas menulis. Ini sangat penting. Kenapa? Karena semangat menulis itu fluktuatif. Seperti iman itu kan yazdadu wa yanqus. Kadang naik dan kadang turun. Nah, ketika iman kita naik atau ketika semangat kita naik, itu menulis itu menggebu-gebu. Tapi ketika menulis itu turun semangatnya, nah kita butuh motivasi. Kita butuh teman, komunitas yang dia selalu memotivasi kita untuk menulis. Ya. Caranya sebenarnya mudah saja. Seperti halnya yang sudah pernah kita ketahui, kalau ingin jadi pengusaha, bertemanlah dengan pengusaha. Kalau ingin jadi akademisi, bertemanlah dengan akademisi. Kalau ingin jadi penulis, bertemanlah dengan penulis. Jadi agar kita ini tertular setidaknya semangat menulisnya. Saya mengikuti sebuah komunitas menulis sejak tahun 2015 atau 16 gitu. Namanya adalah Sahabat Pena Nusantara. Kemudian beralih sekarang menjadi Sahabat Pena Kita. Yang kebetulan di 2 tahun ini saya diamanahi menjadi ketua komunitas menulis Sahabat Pena Kita. Di SPK itu, singkatan dari Sahabat Pena Kita, di SPK itu ada tema menulis bulanan. Jadi anggota dipaksa untuk menulis setoran wajib namanya. Kalau selama 3 kali berturut-turut tidak menyetorkan tulisan wajib itu, maka dia dikeluarkan dari komunitas tersebut. Nah, jadi ada tulisan wajib bulanan dan ada tulisan sunnah harian. Tulisan sunnah ini sifatnya sukarela, bagi yang mau upload silakan, bagi yang tidak masalah. Sedangkan tulisan wajib bulanan ini wajib disetorkan. Nah, ini menjadi pemicu kita supaya kita semangat menulis. Kadang kalau saya lagi malas menulis, lihat grup saja itu banyak yang menulis, bahkan ada yang setiap hari menulis, yaitu Pak Dr. Didi Junaidi, dosen IAIN Syekh Nurjati IAIN Cirebon, itu setiap hari, setiap pagi menulis. Ya. Ini menjadi penyemangat sendiri bagi kita, anggota yang membaca di grup, merasa kok teman saya bisa ya. Nah, ini sehingga kemudian komunitas menulis itu sangat penting untuk memotivasi kita menulis agar bisa konsisten dan terus menulis. Dan tips yang terakhir, yang keempat, ini yang paling penting adalah tajdidun niyah, memperbaiki niat menulis kita. Apa sih tujuan daripada kita itu menulis? Itu perlu diperbaiki. Ya. Kalau tujuan Anda menulis itu supaya terkenal, itu saya rasa tidak akan lama Anda bisa menulis. Kalau tujuan Anda menulis itu supaya mendapatkan uang banyak, itu juga tidak akan lama. Kenapa tidak akan lama? Karena ketika tujuan Anda menulis itu ingin kaya, tetapi ternyata tiba-tiba Anda itu bisa kaya melalui channel YouTube misalkan, maka Anda tidak akan menulis lagi. Kenapa? Karena tujuan yang Anda inginkan sudah tercapai, tidak melalui penulis. Atau Anda bisa kaya melalui usaha Anda yang lain, misalnya dari perusahaan Anda sehingga Anda bisa kaya. Anda tidak butuh lagi jadi penulis karena Anda sudah kaya. Atau Anda misalkan ingin terkenal, menjadi penulis tujuannya ingin terkenal. Ternyata Anda kemudian bisa menjadi terkenal
karena faktor lain, karena Anda menyalonkan anggota DPR atau karena Anda itu YouTube Anda viral dan lain sebagainya, maka Anda tidak akan lagi mau menulis. Karena apa? Tujuan terkenal sudah tercapai. Ya. Maka bagaimana sebaiknya merumuskan tujuan menulis ini? Untuk apa tujuan menulis ini? Apalagi yang tujuan menulisnya untuk kepangkatan. Ketika kepangkatannya sudah naik, ya sudah tidak menulis lagi. Nah, maka bagaimana merumuskan tujuan menulis ini? Ada dua untuk merumuskan tujuan yang menulis. Yang pertama, sekalian saja menulis itu ya untuk menulis. Alasan Anda menulis apa? Saya menulis alasannya ya untuk menulis. Sama dengan Anda mencintai seseorang karena apa? Saya mencintai seseorang ya karena saya cinta. Kalau ada seorang yang cinta perempuan karena kecantikannya, suatu saat kalau kecantikannya itu hilang, dia mungkin bisa jadi tidak cinta lagi. Atau seorang perempuan mencintai laki-laki karena kekayaannya, suatu saat kalau laki-laki itu tidak kaya, bisa jadi dia tidak mencintainya lagi. Maka merumuskan tujuan menulis itu ada dua. Yang pertama adalah saya kutipkan ungkapan yang menarik di buku saya ini. When you love someone, when you love someone for no reason, ketika Anda mencintai seseorang tanpa alasan, okay? When you love someone for no reason, ketika Anda mencintai seseorang tanpa alasan, be sure that no thousand reason will be able to take it out of your heart. Ya. Ketika Anda mencintai seseorang tanpa alasan, percayalah, be sure, percayalah bahwa tidak ada ribuan alasan yang dapat mencabut cinta itu dari hati Anda. Okay. Be sure that no thousand reason will be able to take it out of your heart. Ketika kita mencintai seseorang tanpa alasan, maka tidak ada alasan apapun yang bisa menjadikan kita tidak mencintai dia. Jadi ketika perempuan tuh seringkali bertanya, kamu cinta saya karena apa? Nah, kalau cinta karena kecantikan, kecantikan bisa pudar. Kalau cinta karena kekayaan, kekayaan bisa sirna. Ya cinta karena cinta. Jadi menulis itu karena apa? Ya karena ingin menulis. Itu yang pertama. Tajdidud, kita harus memperbaiki niat kita. Tajdidun niyah. Yang kedua adalah ini adalah niat yang cukup tinggi sekali. Kita menulis bukan karena ingin populer, menulis bukan karena ingin mencari uang ataupun yang lain-lain, tapi menulis itu karena lillahi ta'ala, karena mencari ridhonya Allah. Kalau kita sudah mendapatkan ridhonya Allah, maka apapun yang kita inginkan itu pasti dapat. Tapi kalau kita menginginkan sesuatu, menginginkan dunia, menginginkan materi, kita bisa jadi mendapatkan materi itu, tapi belum tentu ridho Allah itu dapat. Ada 4 tips menulis yang saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah mengikat komitmen menulis, bisa melalui media sosial atau media yang lain. Yang kedua, menjadikan menulis sebagai sebuah habit dengan tahapan-tahapan seperti tadi. Jangan kita langsung setiap hari menulis padahal tidak pernah menulis. Yang ketiga adalah bergabung dengan komunitas menulis. Yang ketiga adalah bergabung dengan komunitas menulis. Dan yang keempat adalah memperbaiki niat menulis kita. Itu adalah tips dari saya agar tetap istiqomah dalam menulis. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.